kembali lagi bersama Miss. Kali ini kita akan membahas tentang double fertilization in flowering plants atau pembuahan ganda yang terjadi di tumbuhan Angiospermae. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan Angiospermae memiliki bunga. Di dalam bunga tersebut terdapat bagian bunga yang merupakan organ kelamin betina yang dinamakan putik. Nah, di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Nah, di dalam bakal biji terdapat satu sel megaspora yang membelah menjadi dua sel megaspora. Kemudian membelah lagi menjadi 4 sel megaspora. Nah, dari 4 sel tersebut yang berhasil bertahan hanya satu sel megaspora yang kemudian membesar sampai memenuhi bakal buah yang ada di putik. Nah, sel megaspora ini melakukan pembelahan sehingga menghasilkan 8 inti sel. Inti sel yang sudah membelah akan bergerak ke kutub yang berlawanan 3 inti sel dan yang 2 inti sel akan berada di tengah-tengah. 3 inti sel yang berlawanan dengan lubang mikrofil itu akan membentuk inti sel antipoda, sedangkan 3 inti sel yang dekat dengan mikrofil akan membentuk satu yang berwarna merah sel ovum, sedangkan yang dua adalah sel sinergit. Sedangkan yang di tengah, yang 2 inti sel merupakan inti kandung lembaga sekunder. Kandung lembaga sekunder bisa kita sebut inti polar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian benang sari. Kita akan perhatikan bagian anter atau kepala sarinya. Di dalam kepala sari banyak terdapat kotak sari. Kotak sari banyak berisi serbuk sari. Nah, serbuk sari yang sudah matang akan siap masuk ke dalam kepala putik. Nah, ini adalah proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Sesampainya di kepala putik, inti sel yang ada di serbuk sari yaitu ada 3, yang warna putih itu adalah inti sel vegetatif, sedangkan yang berwarna merah ada 2, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Mereka masuk melewati yang namanya tabung polen atau tabung sari. Nah, inti sel vegetatif akan menghancurkan sel sinergit. Kemudian inti generatif 1 akan membuahi yang namanya sel ovum. Hasilnya adalah zigot. Nah, sedangkan inti sel generatif yang satu lagi akan membuahi inti kandung lembaga sekunder atau yang kita kenal sebagai inti polar. Hasilnya adalah endosperma. Endosperma inilah yang nantinya akan menjadi sumber dari nutrisi zigot. Begitulah proses yang dinamakan pembuahan ganda. Jadi, pembuahan ganda terjadi karena ada 2 kali pembuahan, yaitu pembuahan terhadap ovum dan pembuahan terhadap inti polar.